Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk saya memanggil peserta berikutnya, yaitu Alifi Huria Rizka Ramdhani dari Mandua, Kota Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Weidedokian, salam moderasi beragama, dan salam Pancasila. Puji syukur kita hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan kebenaran. Yang terhormat Dewan Juri Kompetisi Pidato Nasional tahun 2024 dan yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, serta saudara-saudari peserta seleksi Grand Final Kompetisi Pidato Nasional yang menyaksikan pidato saya ini. Ada Upin Ipin, ada Tok Dalang, sama-sama menyanyikan lagu Jali Jali. Perkenankan saya, Alifi Huria Rizka Ramdhani, perwakilan dari Mandua, Kota Malang, untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Gaungkan Moderasi, Raih Perdamaian Kembali. Saudara sekalian, tanpa disadari, kita tidak hanya berstatus sebagai warga negara Indonesia, tapi kita juga berstatus sebagai masyarakat dunia. Indonesia tentu tidak hidup sendirian dalam dunia yang seluas ini. Kita ditemani oleh masyarakat dunia lainnya jauh di luar sana, yang sama-sama sedang menjalani kehidupannya, tata tertib negaranya, serta nilai-nilai luhurnya. Seperti Indonesia yang kaya akan keberagamannya, dunia juga dipenuhi oleh warna-warni perbedaan dari masing-masing negara yang dimilikinya. Setiap negara memiliki ciri khas yang menjadi personalitas abadi, sehingga antara satu dan yang lainnya mudah kita kenali. Tidak hanya sebagai identitas pribadi, tapi juga sebagai pelengkap antar negeri. Kita tidak akan bisa bertahan hidup dengan jumlah yang sebanyak ini apabila kita tidak menjalin hubungan diplomasi. Memang, bagi warga negara Indonesia, bangsa kita sudah seperti secuil surga dari Tuhan. Namun tetap ingat, apapun yang ada di dalam dunia ini pasti memiliki kekurangan. Maka karena itulah, interaksi antar negara tetap diperlukan, supaya timbul rasa saling membutuhkan antara Ibu Pertiwi dan masyarakat luar negeri. Dengan kata lain, kita belum tentu mampu mencukupi kebutuhan kita secara mandiri. Kemajemukan tidak hanya mencakup unsur-unsur fisik saja, tapi juga unsur-unsur batiniah, yaitu agama dan kepercayaan. Sejalan dengan pernyataan Syekh Muhammad Ali Isa dalam pertemuan Religion of 20 tahun 2022 silam, agama menjadi sumber solusi untuk membangun peradaban dunia. Agama mengatur, memberi pandangan hidup, dan menata kesatu paduan unsur kehidupan dengan moderat. Kepercayaan tentang adanya Tuhan dan hari pembalasan membuat manusia lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan di kehidupan. Walaupun ajaran agama kita berbeda-beda, sejatinya inti yang diajarkan sama. Nilai kedamaian, toleransi, berbuat baik, tolong-menolong, dan harmoni dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sama-sama tercantum dalam setiap ajaran. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Dalam surat Matius ayat 39 juga dijelaskan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam agama Buddha dijelaskan dalam surat Dhammapada ayat 5. Jangan melakukan kepada orang lain apa yang tidak kau inginkan dilakukan kepadamu.
Di dalam agama Hindu, kita mengenal konsep Trihita Karana, di mana manusia memiliki 3 hubungan yang harus dijaga kesatu paduannya, yaitu hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan Tuhannya. Yang terakhir, dalam agama Konghucu dijelaskan, dalam surat Doctrine of the Mean, jadilah pribadi yang baik dan teladan bagi orang lain. Di era globalisasi ini, kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari efek kemajuan teknologi dan komunikasi. Di satu sisi, memang membantu kita untuk bisa mempelajari sebuah informasi lebih luas lagi. Namun, apabila tidak disertai dengan pondasi dalam diri, kita bisa terjatuh dan tersesat lebih jauh dari awal posisi. Agama pun demikian. Saat ini dunia sedang marak dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mendominasi penggunaan akal dan logika. Hal ini juga berpengaruh pada penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari, yang awalnya agama menjadi pedoman. Na'udzubillah, perlahan-lahan tinggal sebuah kenangan. Menganggap sebuah ajaran tidak ada dasarnya, padahal penggunaan akal yang saat ini mereka gunakan sudah tercantum jelas dalam ajaran yang disalahkannya. Rela memparodikan momen yang menjadi ikon murni suatu agama dengan suatu hal yang tidak patut ditampilkan bahkan disandingkan hanya karena ingin memperlihatkan nilai estetika. Mereka-mereka inilah yang kita sebut sebagai ultraliberal, di mana manusia menganggap kebenaran pada subjektivitas perorangan saja, bukan pada Tuhan semata. Di sisi lainnya, masyarakat yang sangat teguh dengan ajaran agamanya mendarah daging hingga menusuk hati. Hanya agama yang dianutnya lah yang berhak dihormati. Yang berpikiran jika kalian tidak sepaham dengan kami, maka kalianlah yang akan mati. Yang terlalu menyoroti sebuah perbedaan sampai menganggap hal tersebut adalah hal yang harus dimusnahkan. Dan rela menghancurkan rumah ibadah saudara sendiri dengan tujuan yang naif. Inilah bentuk perjuangan untuk agama kami sendiri. Masalah-masalah ini tidak hanya kita temui dalam negara kita saja, tapi juga hampir seluruh dunia. Mereka meredupkan nyala ajaran agama yang selama ini menyinari kehidupan dunia. Yang satunya bertindak berlebihan, yang lainnya mementingkan kebebasan. Dan yang moderat dianggap pelin-pelan dalam pilihan. Saudara sekalian, disinilah nilai moderasi beragama perlu kita kuatkan. Tertulis dalam buku Moderasi Beragama milik Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwasanya kemajemukan merupakan suatu keniscayaan. Karena kita tidak pernah meminta, tapi Tuhan tetap memberi. Maka sudah seharusnya anugerah ini kita pelihara untuk kelestarian peradaban dunia ini. Jika dunia saat ini sedang sibuk dengan kericuhannya, jangan sampai ajaran toleransi juga ikut lenyap karenanya. Sebab ajaran itulah yang selama ini menjaga perdamaian dunia. Kita semua telah berkomitmen dan sudah tertulis di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Maka sudah seharusnya kita juga menuntaskan apa yang telah menjadi kewajiban kita. Memang, bagi warga negara Indonesia dan seluruh warga dunia, tugas perdamaian ini tidak bisa kita emban sendiri. Namun, kita bisa mencontohkan kepada masyarakat luar negeri melalui nilai-nilai kebinekaan yang selama ini kita miliki dan kita resapi. Dengan harapan mereka juga bisa menerapkan nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, dunia membutuhkan peran kita semua untuk bisa menjaga kelestarian peradaban dunia. Memang, lagi-lagi tugas ini berat, tapi kita bisa bersama-sama kita kembalikan praktik keagamaan sesuai dengan esensinya, agar fungsi agama yang menjadi penjaga peradaban dunia dan moralitas umat manusia tetap lestari. Dan mari, bersama-sama kita kembali melanjutkan perjuangan kita untuk menjaga kebinekaan dan praktik keagamaan sampai akhir hayat nanti. Karena jika bukan kita yang mencontohkannya, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang waktunya, kapan lagi? Jika moderasi beragama bisa menjaga keutuhan NKRI, maka dunia juga bisa kita rawat dengan toleransi. Ayah, ibu, lihatlah anakmu ini, berdiri tanpa gentar di hadapan orang sebanyak ini. Mari, terapkan toleransi dan moderasi dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah menjadi tugas kita untuk menjaga dunia kita sendiri. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wei Dedontian, salam moderasi beragama, dan salam Pancasila. Baik. Kami persilakan langsung saja untuk Dewan Juri memberikan komentar untuk peserta nomor 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alifi Huriah dari Jawa Timur ya. Siap. Saya terkesima dengan penampilannya begitu luar biasa ketika adik panggilnya ya. Adik datang dengan tenang, gesturnya juga sudah dipersiapkan. Bahkan sejak langkah pertama ini menampilkan kesiapan dari Alifi ini. Lalu juga penuturan dan informasinya saya rasa sangat baik. Ada penekanan dan juga pemenggalan beberapa kata di beberapa bagian kalimat sehingga ini memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Dan juga ekspresi ini juga tampak dengan sangat jelas dan emosi juga menjadikan pesan, artikulasi dan intonasinya tidak monoton. Jadi sangat dinamis. Selamat untuk penampilannya. Terima kasih banyak Ibu atas tanggapannya. Terima kasih untuk Dewan Juri. Baik, untuk Alifi, boleh ya kita mendengar suara pendukung dari teman-teman Jawa Timur. Ada spanduk Bu, spanduk lebih gede. Ada. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk peserta nomor 3 bisa kembali